Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, kita bahas untuk temanya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, Allah menjelaskan tentang pekerjaan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, Rasulullah bersabda dalam sunnahnya yang artinya, keadaan yang paling aku senangi setelah berjihad di dalam Allah adalah maut datang menjemputku ketika aku sedang mencari karunia Allah atau bekerja. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Nah, untuk tema hari ini adalah pekerjaan orang tuaku. Nah, pekerjaan. Dengan pekerjaan kita dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer, teman-teman? Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh seseorang. Misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal, kemudian kebutuhan pakaian, dan kebutuhan kesehatan. Itu adalah contoh kebutuhan primer. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan sekunder, contohnya ada kebutuhan elektronik, kemudian ada hiburan, ada sepeda, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan tersier. Nah, untuk kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Nah, biasanya untuk kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi. Biasanya seseorang juga ingin memenuhi kebutuhan tersiernya. Misalnya seperti mobil mewah, motor mewah, kemudian ada perhiasan atau barang-barang mewah lainnya. Nah, selanjutnya ada lagu tema sesuai dengan tema kita hari ini teman-teman, yaitu pekerjaan orang tuaku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Guru mengajar di sekolah, petani bekerja di tengah sawah, nelayan pergi menangkap ikan di laut, tanpa sedikit rasa takut. Polisi menjaga keamanan, tukang pos mengantar surat yang datang. Semua bekerja penuh semangat demi kehidupan bersama. Semua bekerja dengan penuh semangat, selalu berusaha dan yakin berjaya. Semua bekerja dengan penuh semangat, selalu berusaha dan yakin berjaya. Nah, itulah lagu tema hari ini teman-teman. Teman-teman boleh nyanyikan lagu temanya bersama ayah dan bunda teman-teman di rumah. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan materi hari ini ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk materinya tentang dongeng dan unsur-unsur dalam cerita. Ada yang tahu
arti dari dongeng itu apa? Baik, kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk dongeng adalah cerita rakyat pendek yang tidak benar-benar terjadi, yang berisi tentang petualangan yang penuh dengan imajinasi, dengan tidak terikat oleh waktu, tempat, dan terkadang juga tidak masuk akal, dengan menampilkan situasi dan para tokoh yang luar biasa serta goib. Nah, untuk dongeng itu sendiri biasanya adalah cerita khayalan yang ditulis oleh penulis untuk menceritakan ilustrasinya dalam sebuah cerita. Nah, teman-teman harus ingat untuk dongeng ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dongeng, teman-teman. Yang pertama ada mite atau mitos. Yang kedua ada sage. Yang ketiga ada fabel. Yang keempat ada parabel. Dan yang kelima ada legenda atau cerita rakyat. Kita bahas ya teman-teman satu persatu untuk pengertian dari jenis-jenis dongeng itu sendiri. Yang pertama ada mite. Nah, mite ini merupakan cerita tentang kepercayaan suatu masyarakat yang diyakini oleh masyarakat, namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini Ustazah contohkan ada cerita Nyi Roro Kidul Pantai Selatan. Ini adalah contoh mite. Nah, yang kedua ada sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Contohnya di sini ada Jaka Tingkir, ada Ramayana, kemudian kisah si buta dari Gua Hantu. Itu adalah contoh dari sage. Nah, yang ketiga ada fabel. Nah, fabel ini adalah dongeng tentang hewan yang digambarkan perilakunya seperti manusia. Nah, hewan-hewan dalam cerita ini dapat berbicara dan berakal layaknya manusia. Nah, di sini saja contohkan ada kancil. Kancil menyeberang sungai dengan penuh buaya. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar cerita tentang kancil ini ya. Baik, selanjutnya ada legenda. Nah, untuk legenda ini adalah dongeng jenis ini menceritakan asal-usul suatu daerah atau tempat. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, atau sudah memahami untuk isi cerita legenda Batu Menangis. Tentunya teman-teman sudah tahu ceritanya bagaimana. Nah, selanjutnya ada parabel. Parabel ialah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya di sini Ustazah berikan ada cerita Malin Kundang. Ya, ada yang pernah mendengar ceritanya? Baik. Malin Kundang ini adalah seseorang atau anak yang durhaka kepada ibunya dan tidak mengakui ibunya. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar ceritanya ya. Baik, selanjutnya kita bahas untuk unsur-unsur dalam cerita. Nah, unsur-unsur dalam cerita ini ada 6 teman-teman. Ada tema, ada tokoh dan perwatakan, ada latar atau setting, kemudian ada alur, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat atau pesan. Nah, yang kita bahas hari ini cukup 4 ya. Kita bahas untuk tema, tokoh dan perwatakan, latar atau setting, dan amanat atau pesan. Untuk alur dan sudut pandang kita bahas di lain hari atau di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita rekaan. Nah, seorang pengarang haruslah menentukan temanya terlebih dahulu sebelum memulai menulis sebuah cerita. Nah, penulis harus dapat konsisten antara tema dan isi cerita di dalamnya agar cerita tidak terlalu melenceng dengan tema yang telah dibuat. Dan pembaca juga tidak bingung dengan cerita yang sudah diceritakan atau ditulis oleh penulis.
Nah, untuk tokoh dan perwatakan. Kemarin kita juga sudah bahas ya teman-teman untuk tokoh dan perwatakan ini. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh tirtagonis, dan tokoh figuran. Tentunya teman-teman sudah memahami untuk watak dari tokoh-tokoh tersebut ya. Nah, seorang pengarang harus menguasai betul-betul sifat dari tokoh yang dihadirkan dalam ceritanya. Masing-masing tokoh mempunyai watak yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya dalam mendukung terjadinya suatu konflik yang terjadi dalam cerita rekaan tersebut. Ya, teman-teman masih ingat kan untuk watak tokoh-tokohnya? Ya, kita bahas ya. Untuk tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat, betul sekali. Nah, untuk tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Dan tokoh tirtagonis adalah tokoh yang berwatak sebagai pendamai atau biasa-biasa saja. Dan biasanya tokoh tirtagonis ini tokoh yang tidak terlalu baik dan juga tidak berwatak jahat. Seperti itu ya teman-teman untuk tokoh dan perwatakan. Nah, selanjutnya ada latar atau setting. Latar adalah unsur yang menjadi latar belakang dari sebuah cerita. Latar dibagi menjadi 3 jenis. Nah, latar ini sama saja dengan tempat ya, teman-teman. Kita bahas untuk latar ini. Latar tempat. Latar tempat ada rumah, sekolah, kantin, dan lain-lain yang menunjukkan tempat dalam cerita tersebut. Yang kedua ada latar waktu. Nah, latar waktu ini misalnya ada siang, sore, kemudian menunjukkan pukul 7, kemudian kemarin, besok, dan lain sebagainya yang menunjukkan waktu pada cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana ini seperti suasana senang, suasana sedih, haru, tawa, bahagia yang terkandung dalam sebuah cerita tersebut. Ya, teman-teman, paham ya untuk latar di sini. Kemudian, untuk kesimpulan hari ini adalah dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng, banyak di antaranya yang didongengkan. Nah, ibrah hari ini yang kita dapatkan adalah masing-masing dari diri kita adalah tokoh dalam kehidupan ini. Maka, jadikanlah kita sebagai tokoh sebaik-baik dalam kehidupan ini, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan jadikanlah dunia ini sebagai jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada proyek Bahasa Indonesia yang harus teman-teman kerjakan. Silahkan teman-teman baca terlebih dahulu untuk cerita tupai dan ikan gabus. Ya, ini termasuk dongeng ya, teman-teman. Ya, teman-teman silakan baca dan pahami isi ceritanya. Di sini ada ikan gabus dan tupai yang bersahabat baik. Ya, setelah teman-teman baca, silakan teman-teman temukan unsur-unsur cerita yang ada dalam cerita tupai dan gabus tersebut ya. Tentukan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moralnya apa. Ya, teman-teman boleh mengikuti seperti yang Ustazah tampilkan di dalam video ini. Ya, boleh juga mengerjakannya dalam bentuk poin-poin. Misalnya 1, judulnya apa, 2, tokohnya apa, 3, sifatnya apa, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah tuntas teman-teman.
Pastikan teman-teman mempelajari kembali apa yang sudah kita bahas bersama di dalam video. Ya, Ustazah harap teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan proyek dan semangat belajarnya di rumah. Ustazah cukupkan ya teman-teman sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai tuntas. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat mengerjakan proyek.